Sudah masuk ya? Sudah, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara prestasi tertinggi di dunia ini yang seharusnya kita usahakan, yang seharusnya kita upayakan dengan seluruh kemampuan kita, dengan seluruh yang kita bisa, dengan semua yang Allah telah berikan kepada kita. Itu prestasi yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini prestasi jamaah. Jika kita ingin menjadi seorang muslim yang berstandar hadis Nabi Muhammad SAW, yang berstandar wahyu, muslim dengan standar wahyu, maka di antara ciri khasnya adalah mampu untuk mengendalikan dan mengontrol lisannya. Nabi kita mengatakan hakikat seorang muslim sejati, hakikat seorang muslim yang ideal, yang sesuai dengan standar Islam, sesuai dengan standar Nabi kita Muhammad SAW, adalah yang mampu menjaga lisannya dari mengatakan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang berakibat fatal bagi pengucapnya kelak saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan di dalam hadis yang lain, Nabi kita tercinta Muhammad SAW memberikan ilmu untuk kita, memberikan pengetahuan untuk kita. Tentunya sebagai seorang manusia yang memanfaatkan akalnya, maka mereka akan sangat takut dari hal yang menakutkan. Dan hal yang seharusnya ditakuti oleh setiap manusia yang berakal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha mencari tahu faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Perkara-perkara yang dapat membuat manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ke dalam neraka. Dengan kasih sayang, Nabi kita mengingatkan kita semua bahwasannya sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab tidak mengontrol lisan. Mungkin kita bisa menjaga konsisten, mungkin kita bisa istiqomah menghadiri kajian demi kajian. Mungkin kita bisa konsisten, mungkin kita bisa istiqomah membaca Al-Quran hari demi hari. Mungkin kita bisa istiqomah untuk birrul walidain. Tapi bisa jadi kita luput. Tapi bisa jadi kita lalai dari satu faktor terbesar yang membuat mereka dimasukkan dalam neraka Allah. Satu sebab yang Nabi SAW pernah katakan, sebab manusia atau perbuatan manusia yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka karena faktor lisan dan kemaluan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita sebagai seorang muslim, apapun status kita sebagai seorang muslim, ketahuilah hakikat prestasi di antara prestasi seorang muslim adalah memiliki lisan yang terjaga, lisan yang terkontrol, lisan yang berbicara hanya perkara-perkara yang mendatangkan pahala, lisan yang berbicara tidak mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan pembicaraannya, ucapannya menjadi sebab dimasukin ke dalam neraka Allah Jalla Dzikruhu. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin, sungguhnya seorang hamba, siapapun, pelajarkah kita, ustadzkah kita, siapapun kita, innal abda,
la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu biha. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata, bukan rangkaian kata-kata atau kalimat. Tapi Nabi kita mengatakan ada seorang hamba yang mengeluarkan satu kata dari lisannya yang dia tidak berpikir, yang dia tidak memastikan apa yang akan dia dapatkan dari satu kata yang keluar dari lisannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang dikeluarkan oleh anak-anak Adam kecuali kata-kata atau satu kata tersebut dicatat oleh para malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri manusia tersebut. Satu kata jamaah, satu kata yang kita tidak berpikir dengan satu kata itu, yang kita tidak mengetahui dengan satu kata itu. Nabi kita yang mengatakan jamaah, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hanya dengan satu kata yang dia tidak berpikir, bahkan dia tidak punya ilmu. Inilah salah satu dampak di antara dampak buruk tidak belajar ilmu agama. Memiliki lisan, memiliki tangan yang mewakili lisannya, berkata-kata semau-maunya, sesuka-sukanya, sekehendaknya. Apa kata Nabi kita jamaah? Yazilu biha ilan nar. Maka satu kata itu membuat manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Satu kata jamaah. Tidak membutuhkan rangkaian kata-kata. Tapi satu kata, jika kita tidak mengetahuinya, jika kita tidak menuntut ilmu agama jamaah, maka satu kata yang keluar dari lisan kita bisa menjadi sebab yang membuat sholat kita tidak berguna, yang menjadi sebab puasa kita tidak berguna, yang menjadi sebab amal-amal kita tidak berguna dengan satu kata. Tidak dapat tidak jamaah. Perkara menjaga lisan adalah perkara yang harus kita kerja keras. Perkara yang harus kita sungguh-sungguh untuk menjaganya. Nabi mengatakan yazilu biha ilan nar. Maka dengan sebab satu kata, manusia yang tidak mengerti, manusia yang tidak paham, dengan satu kata itu manusia bisa dimasukin ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh di antara contoh yang dicontohkan oleh syariat ini adalah apa yang pernah Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mengatakan dengan lisannya hanya dengan satu kata bintang. Satu kata bintang merubah status manusia. Ketika manusia mengatakan yang menurunkan hujan adalah bintang, atau bintanglah yang menurunkan hujan, padahal bintang tidak menurunkan hujan. Satu kata jamaah, Nabi mengatakan status seseorang dalam kondisi berbahaya. Terlebih para ulama mengatakan jika seseorang mengucapkan dan meyakini di dalam hatinya bintanglah yang menurunkan hujan, maka ini khatir, ini berbahaya. Karena Nabi mengatakan SAW ancamannya seseorang terancam keluar dari Islam.
karena menisbatkan turunnya hujan kepada sesuatu yang tidak menurunkan hujan. Ini jatuh dalam kesyirikan. Syirik yang dimaksud adalah syirik rububiyah. Inilah salah satu kekurangan yang akan kita dapatkan ketika kita tidak belajar ilmu agama. Semoga Allah bimbing, semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita untuk belajar ilmu agama dan untuk menjaga lisan-lisan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.